Jumpa lagi Sobat ZI dimanapun berada, semoga sehat selalu. Pada kali ini episode ketiga podcast WBBM dibawakan oleh saya, Diri Marcelano. Setelah kemarin 2 episode dibawakan oleh Mas Widodo, sekarang saya mencoba membawakan informasi terkait WBBM. Dan pada kali ini kita akan ditemani oleh ibu yang cantik satu di sebelah saya ini, Ibu Sandra. Selamat sore Ibu Sandra, gimana kabarnya? Baik. Baik, Ibu Sandra kali ini sebagai ketua atau wakil ketua dari tim manajemen tata laksana KPP Pratama Pangkalan Bun. Nah, terkait tata laksana nih Bu Sandra nih, kalau saya baca sih tata laksana itu pentingnya selain ada aturan yang tegas, juga ada prinsip-prinsip dari tata kelola yang mesti kita jalani dengan baik gitu. Harus dengan bahasa Inggrisnya itu good intention, niatan baik untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan integritas yang terjaga gitu, sehingga implementasinya bisa terjadi dengan baik gitu. Nah, dalam sebuah organisasi akan terdampak dengan perubahan, sementara KPP Pratama Pangkalan Bun saat ini sudah memperoleh predikat ZI WBK ya Bu ya, dan akan menuju insya Allah secepat mungkin kita akan mencapai ke ZI WBBM gitu. Kalau diibaratkan gitu ya, kalau penting nggak penting sih, kalau menurut saya sih penting gitu ya, sebuah status atau predikat gitu, kayak misalnya ini Bu ya, kan kalau zaman dulu masih muda gitu, masih wah suka-suka gitu kalau melakukan segala sesuatu, nggak ada pertimbangan gitu. Tapi begitu dewasa gitu, mendapat predikat bapak atau suami gitu, kita akan menjalani segala sesuatu dengan penuh lebih pertimbangan gitu. Wah, nggak bisa gini nih karena predikat saya adalah seorang suami, saya mesti seperti ini nih, lebih baik lagi gitu. Begitu juga dengan predikat WBK misalnya, kita sudah WBK nih, wilayah bebas dari korupsi. Hal-hal kecil yang dulu kalau bisa nggak apa-apa lah, kita kan masih, orang lain juga begitu, tapi begitu ada predikat WBK atau nanti kita WBBM, mungkin nggak mungkin sih, pasti kita akan menjalani segala sesuatu dengan penuh pertimbangan dan menuju hal yang lebih baik, menuju ke kesempurnaan gitu Bu. Nah, ini mungkin kita mengadakan podcast ini supaya teman-teman bisa lebih paham gitu kan, lebih tahu, lebih mengerti, lebih mendalami apa pentingnya sih WBBM gitu. Lebih khususnya lagi di timnya Bu Sandra ini adalah manajemen tata laksana ya Bu ya. Tata laksana apa tata kelola sih Bu? Sama aja sih, tata laksana ya. Penataan tata laksana. Penataan tata laksana. Kalau itunya good governance mungkin ya, lebih umumnya gitu Bu. Nah, boleh dijelaskan nggak nih Bu mengenai tugas dari tim tata laksana WBBM untuk KPP Pratama Pangkalan Bun? Terima kasih Mas Dery. Halo Sobat ZI, seperti kita ketahui bahwa tadi disebutkan oleh Mas Dery, KPP Pangkalan Bun sudah memperoleh predikat ZI WBK di tahun 2018. 2018 ya Bu ya. Tahun ini kita akan mencoba untuk meraih predikat unit kerja berpredikat ZI WBBM. Alhamdulillah, pasti tercapai insya Allah. Optimis Bu. Mudah-mudahan ya. Apa sih unit kerja yang ZI WBBM itu yang kayak gimana sih? Itu ZI unit kerja yang menerapkan ini Mas, penataan menerapkan tata kelola nih kalau di sini, menerapkan tata kelola yang baik dan juga memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas. Jadi kita sudah berintegritas kan, karena tinggal pelayanan publik yang prima ini yang kita cari sekarang ini. Nah, untuk mencapai unit kerja yang berpredikat ZI WBBM tadi, itu ada 6 elemen pengungkit yang harus dipenuhi. Apa itu Bu? Elemen ini harus memenuhi standar untuk menjadi pemerintahannya yang bersih dan akuntabel, kemudian pelayanan yang prima tadi. Gitu ya. 6 elemen pengungkit ini adalah manajemen perubahan, kemudian penataan tata laksana, penataan manajemen SDM,
akuntabilitas Ya. kinerja, Kemudian kemudian pelayanan publik dan pengawasan. pengawasan. Nah, yang kita bahas sore ini adalah manajemen Penataan tata tata laksana. Nah, ini tadi elemen-elemen ini kalau di kantor kita nih Mas, itu dikelola oleh tim-tim. Tim ya, dibagi Kebetulan tim-tim saya ya. tim tata laksana tadi ya. Tim tata laksana. Nah, apa sih tugasnya? Nah, sebelum ke tugasnya ini di tim ini ada, di tim tata laksana itu ada 3 elemen. 3 elemen dalam tim tata laksana. Atau 3 aspek lah. Aspek ya. Tadi 3 elemen ya, sekarang aspek lah. Istilahnya sih Bu, yang penting Ada 3 hal yang harus dipenuhi. 3 hal. Nah, ini Pertama, aspek SOP, SOP. aspek e-office atau e-office ini biasa pengertiannya sistem pemerintahan yang berbasis Elektronik ya. Kemudian yang ketiga adalah keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik. Kalau SOP itu standar operasi prosedur. Pokoknya panduan lah ya, dasar untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, SOP ini juga kadang sebagai penyelamat nih kalau misalnya ada segala sesuatu, kalau kita mengerjakan berdasarkan SOP, insya Allah aman ya Bu ya. SOP seperti ini sudah disusun dan kita menjalankan sesuai itu, apapun yang terjadi kalau kita bertindak sesuai SOP, insya Allah aman. Gitu. Nah, tugas tim tata laksana tadi itu mendorong unit kerja untuk menciptakan 3 elemen tadi, SOP, e-office, keterbukaan informasi publik ya. Itu bisa sesuai dengan standar ketentuan ZIWBPK tadi. Oh, ada standar-standar yang mesti dicapai, kita harus memenuhi supaya kita mendapatkan predikat tersebut. Ya. Jadi 3 elemen tadi itu sebisa mungkin dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas baik sistem, proses, prosedur biar jelas dan terukur. Terukur, jelas dan terukur ya. SOP mesti dijalankan dengan baik. E-office juga mungkin kan berkembang ya e-office. Mungkin kita juga kemarin kalau mendengar yang podcast yang sesi pertama itu dengan Ibu Dahlia, ini dibahas juga nih, kita nggak terbantu sih, ada blessing in disguise bahasa kerennya gitu. Jadi adanya pandemi ini justru malah mendorong adanya perubahan-perubahan. Jadi ada secara e-office ini salah satunya gitu. Jadi segala macam urusan bisa dilakukan dari rumah aja gitu, secara elektronik. Bisa tinggal pencet-pencet handphone aja selesai gitu. Nah, itu perkembangan yang menuju mungkin ada inovasi-inovasi supaya kita bisa mendapatkan predikat UWBBM. Seperti itu mungkin juga ya Bu ya. Kalau yang terkait e-office, kalau tadi SOP seperti itu, e-office juga seperti ini. Kalau keterbukaan publik itu maksudnya gimana ya Bu ya? Informasi maksudnya apapun kegiatan kita, perubahan yang ada di kantor itu sebisa mungkin masyarakat yang menggunakan atau pengguna layanan kita itu mengetahui adanya perubahan-perubahan yang ada di kita. Misalkan ada perubahan tarif, ada perubahan apalah peraturan gitu ya. Gitu. Mereka tidak ketinggalan dan mereka tidak salah untuk menerapkan. Oh gitu ya. Dan itu bisa dilakukan juga terkait e-office tadi, juga berbagai pengumuman bisa lewat sosial media atau kalau sekarang ada aturan-aturan baru, kita juga sering mengadakan kelas online gitu kan. Sekarang lewat Zoom aja udah bisa, nggak perlu datang, karena kan kalau di KPP Pratama Pangkalan Bun nilainya agak jauh nih Bu, beda sama kayak kalau misalnya di kota-kota di Jawa, misalnya kan Ibu sebelumnya di Jawa nih, itu kan dekat, dikumpulin bisa cepet tuh. Tapi kalau di sini terkait jarak dan waktu dan biaya juga mungkin mesti datang ke sini kan agak repot dengan adanya Bu Sandra kemarin ada kapal ke Sekonyer teman-teman. Jadi dengan adanya ini bisa diakses secara online saja gitu, baik itu e-office atau segala macam aplikasi yang mempermudah wajib pajak nantinya. Dan terkait keterbukaan, kita juga mungkin sudah kerjasama dengan berbagai pihak gitu ya untuk keterbukaan ini. Misalnya gampangnya lewat Instagram atau media sosial yang lain kita umumkan di situ, mungkin seperti itu juga begitu ya Bu ya. Maksudnya
ada perubahan tarif kita kasih tahu di situ. Iya. Ada misalnya pergantian aturan harusnya seperti ini ya, jadi A dari A ke B gitu, kita informasikan di situ supaya bisa diakses oleh semua wajib pajak dan semua masyarakat. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Iya. Terus itu kan tadi yang sudah tugasnya ya, ada 3 SOP, e-office, terus kemudian keterbukaan. Terus apa lagi nih Bu? Ada target-targetnya yang tadi yang mesti dicapai, terus ada apa lagi nih? Kalau target di tim tata laksana, kita kembali lagi ke 3 aspek tadi. SOP. SOP kita sudah menjalankan SOP sesuai ketentuan, sudah dievaluasi, jadi tidak ada masalah lah dengan SOP insya Allah. Tapi ya kalau misalnya ini juga sesuai aturan ya, nggak ada komplain dari stakeholder juga belum ada ya. Sama-sama ini kita SOP sudah dengan baik dijalankan. Nah, kemudian kalau yang e-office nih ada apa ya, inovasi baru ya Bu ya, untuk lebih meningkatkan efisiensi tadi. Lebih canggih ya. Adanya aplikasi Monilep namanya. Oh, berbagai aplikasi yang kita kembangkan gitu ya, Bu ya, untuk mempermudah wajib pajak dan juga mungkin lebih teliti ya di pihak kita sendiri juga, lebih di pihak kita juga lebih rigid gitu ya. Apa Apa tadi Monilab? Monilab itu apa tuh Bu? Monitoring Monitoring? lebih bayar. Oh, lebih bayar. Jadi kalau aplikasi itu digunakan untuk memonitor arus dokumen, penyelesaian SPT lebih bayar, yang melalui restitusi ataupun melalui kompensasi bukan pengembalian pendaluan. Oh, pengembalian pendaluan. Jadi jangan sampai penyelesaiannya itu lewat dari jatuh tempo. Selain itu, Monilep ini juga bisa digunakan untuk memonitoring berapa jumlah restitusi atau pengembalian pendahuluan yang sudah dikeluarkan oleh unit kerja kita. Secara rupiah berarti ya. Misalnya dari Januari sampai Agustus berapa nih restitusi yang sudah dikeluarkan gitu ya. Jadi perencanaan pengeluarannya itu bisa. Kalau ibu-ibu ibaratnya uang belanjanya tercatat dengan baik nih, yang mana yang udah keluar, yang mana yang masuk nih. Jangan sampai tekor ya. Berarti ini membantu untuk gimana ya, anggaran gitu ya. Kalau gampangnya kalau anggaran rumah tangga gitu. Tapi kalau di kita mungkin terkait penerimaan gitu ya Bu ya. Jadi bisa dilihat, wah ini restitusi sampai bulan ini sekian nih, wah ada mau masuk lagi berapa nih, seperti itu ya kalau aplikasi Monilab gitu ya Bu ya. Supaya nggak miss juga gitu kan, berkasnya nggak ketumpuk. Ya sudah ada misalnya kalau misalnya ketumpuk itu biasanya singsal ya. Kesingsal gitu nih, ada nih, di mana nih berkasnya, bisa dicari gitu kan. Maksudnya seperti itu ya. Mempermudah dan meminimalisasi human error gitu ya. Membantu sifatnya Monilab ini lewat dari jatuh tempo. Ada warningnya juga ya. Ada flagshipnya juga di sini untuk masalah jatuh tempo dan segala macamnya itu ada flaggingnya berarti. Kalau berapa lama lagi nih mesti selesai, ada di situ ya Monilab. Terus ada lagi Bu selain Monilab? Untuk yang aspek e-office tadi kita mendukung semangat Go Green. Go Green. Jadi semua aplikasi kita informasikan ke wajib pajak supaya tidak ada kita nggak perlu nyiapkan formulir surat dan kertas gitu ya, nggak perlu dicetak gitu ya. Tidak diperlukan lagi, sehingga wajib pajak itu bisa menggunakan formulir seperlu mereka. Jadi ada kita sudah informasikan ada registrasi itu untuk masyarakat yang mau mendaftarkan menjadi wajib pajak. Betul. Kemudian yang mungkin sudah populer nih e-filing, udah biasa ya. e-bupot, semua ini untuk pelaporan SPT masa dan SPT tahunan. Terkait Go Green itu berarti meminimalisasi kertas lah pada intinya ya. Kalau semua laporan secara online aja. Kalau formulir juga misalnya, kalau zaman dulu kan mesti di print dulu tuh, diisi pakai pulpen gitu kan. Masih ada. Tapi kalau misalnya pun kita mau ngisi, misalnya nih Bu, mau ngisi formulir di komputer aja terus kita kirim lewat WA atau apa gitu, itu mungkin masih bisa juga. Atau
yang lebih simpel lagi KTP deh. Ya. Kan yang di netizen tuh apa pemerintah KTP masih fotokopi aja nih. Udah zaman sekarang fotokopi KTP. Foto ya. Iya, sekarang di foto aja KTP-nya di foto bisa ya. Maksudnya nggak usah dicetak Nggak gitu. boleh dicetak, ya. Yang protes tukang fotokopi nih. Tapi udah jarang sih tukang fotokopi. Ya. Ya itu bisa ya, berarti Ya. misalnya kita butuh kalau kayak sekarang sih lebih seringnya ini ya untuk yakin itu orangnya. Kadang memang kita butuh fotokopi bukti ya, KTP, terus NPWP, maksudnya mungkin kan bisa juga kita foto selfie megang KTP sama NPWP, itu aja KTP-nya nggak usah difotokopi kan gitu. Aman, insya Allah aman, nggak dijadiin buat bahan pinjol, nggak ya, aman pokoknya. Kalau misalnya kita butuh memang bener orangnya ini gitu loh, mungkin seperti itu bisa ya. Ya itu terkait googling tadi ya, untuk e-office googling juga Bu ya. Ada lagi Bu yang lain? Ini apa nih, aplikasi yang sudah kita sebarkan ke masyarakat ya? Iya. Itu tadi e-registrasi, e-SPT, e-filing, e-bupot, e-faktur. E-faktur digunakan untuk para PKP untuk membuat faktur-faktur itu. Kemudian ada e-formulir. Nah, e-formulir ini untuk ini mungkin masih ada ya yang di pelayanan di kita yang butuh cetak formulirnya. Nah, itu wajib aja yang mau mengajukan permohonan bisa mengunduh langsung dan mencetak di e-formulir tadi. Berarti nggak, misalnya Pak saya butuh formulir ini, jadi nggak minta. Saya ambil di Pangkalan dulu ya, dari Pangkalan ada atau dari mana kan jauh sini, ngambil formulirnya tinggal unduh aja bisa ya. Tinggal diisi lalu dikirim ke sini, bisa lewat pos atau jasa pengiriman gitu ya. Itu yang terkait e-office. Sekarang yang terkait dengan keterbukaan informasi publik itu banyak sekarang yang dilakukan oleh KPP Pangkalan Bun. Optimalisasi medsos. Seperti kita ini lagi optimalisasi dalam rangka keterbukaan juga nih, biar pada tahu apa yang kita lakukan di tim tata laksana ya. Iya, betul. Ada juga publikasi melalui para pegawai kita yang berinteraksi dengan langsung dengan wajib pajak atau dengan stakeholder lain gitu ya. Kemudian pembentukan tim publikasi dan kehumasan. Dengan pemanfaatan text center itu biasanya dengan universitas ya. Di sini adanya Untama ya kalau nggak salah, berarti di Untama sudah ada text center ya. Untuk mempermudah gimana ya kalau ngobrol ini tuh pajak ini penting loh, dan pajak ini penting itu harus sampai ke generasi yang akan datang gitu. Jadi karena mereka nanti yang akan meneruskan yang mereka generasi emasnya itu ada di tangan para mahasiswa saat ini. Kita baru mencari jalan yang mana mereka nanti yang pakai. Mereka yang pakai karena mereka kalau saya lihat sih anak-anak zaman now gitu ya udah agak aware sih dengan pajak, maksudnya udah nggak stigma negatifnya udah agak kepotong, udah nggak negatif lah bisa dibilang dibanding generasi yang zaman dulu kan, wah pajak tuh seram seperti ini, kantor pajak takut. Dengan adanya perubahan di kita gitu di pajak dengan zona integritas seperti ini, tentunya generasi muda akan lebih aware gitu, lebih bagus banget sih Bu. Kalau saya bilang sih keterbukaan informasi publik terkait tadi dengan adanya tech center di kampus-kampus tuh oke banget. Berbagai aktivitas gitu ya, kolaborasi antara dari pajak dengan kampus-kampus supaya mendarah daging gitu. Pentingnya pajak tuh penting banget sih kalau menurut saya sih Bu. Ya, kita tanamkan di mindset mereka bahwa pajak itu sangat berguna untuk kedepannya. Iya betul sekali. Jadi apapun mereka nanti gitu, sukses apapun mereka nanti itu pajak itu mesti penting gitu. Jadi mau misalnya mereka jadi konsultan ya, pajak itu penting, bayar pajaknya benar seperti apa, mereka mengkonsultasikan wajib pajak dengan baik dan benar gitu, caranya baik dan benar gitu. Atau nanti mereka jadi pengusaha, bayar pajaknya harus dengan benar gitu. Atau nanti mereka jadi pegawai pajak kan bisa juga gantiin kita gitu Bu. Itu ada 3 prioritas rencana
kerjanya gimana tuh tadi? SOP, e-office, keterbukaan, ada rencana-rencana ke depan yang harus kita jalani? Kalau tentang rencana kerja itu dibuatnya di awal tahun. Sudah ada berarti ya? Sudah ada. Jadi pembuatannya secara skala prioritas. Prioritasnya yang mana? Jadi mana yang bisa didulukan, pekerjaan mana yang didulukan. Nanti yang bisa bisanya hanya nanti di belakang ada juga pekerjaan yang bisa dikerjakan bersamaan. Jadi kita lihat dulu waktu yang tepat ya. Dan waktu yang dibutuhkan itu berapa lama gitu, yang tersedia itu berapa lama, kita buat timeline-nya sehingga nanti dari timeline itu bisa kita ukur keberhasilan kita sampai kemana. Nah itu juga terkait pemantauan dan evaluasi rencana kerja berarti dilakukan secara terus-menerus ya Bu? Iya, secara berkala. Jadi kalau untuk SOP itu dimonitoring dan dievaluasinya itu setiap semester. Tapi kalau untuk yang e-office dan keterbukaan informasi publik itu setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ada monitoring dan evaluasi. Berarti maksudnya monitoring dan evaluasinya agak serius ya, nggak cuma buat laporan gitu aja yang lewat-lewat aja. Kita evaluasi kalau ada kekurangannya kita perbaikin di sisi mana yang harus diperbaiki ya, yang perlu diperbaiki yang mana nih? Kalau ada yang perlu ditambahkan ya kita buat inovasi baru lagi ya. Mungkin atau kalau misalnya tiba-tiba di tengah perjalanan, kayaknya ada inovasi baru yang mungkin nggak masuk rencana kerja itu bisa dimasukin juga? Bisa, di triwulan berikutnya itu. Di triwulan berikutnya bisa masuk ya. Maksudnya kan nggak kaku nih, ada kan tadi dibuat di awal nih. Kalau tiba-tiba ada inovasi baru kan bisa dong tetap. Bisa ya. Oke, baik-baik. Misalnya juga kan kalau keterbukaan informasi publik nih kita ada katakanlah ada program-program e-office yang terkait dengan wajib pajak, terus ada saran dan masukan dari wajib pajak. Kita tampung. Kita tampung dan kita evaluasi. Bisa evaluasi ya, masuk di tengah-tengah seperti kayak butuh ini deh KPP Pratama Pangkalan Bun aplikasi untuk atau apa gitu, ada usulan dari wajib pajak gitu. Sepanjang masih bisa diusahakan, kita usahakan. Gitu ya, namanya juga inovasi ya Bu ya, untuk tata laksana yang lebih baik gitu ya. Itu aja kayaknya Bu, ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya sudah agak jelas ya. Bukan sudah agak jelas, ya sudah jelas ya, maksudnya terkait dengan tim manajemen tata laksana untuk ZI WBBM KPP Pratama Pangkalan Bun, kurang lebihnya seperti itu ya Bu ya. Tadi ada terkait SOP, bagaimana SOP itu harus dijalankan seluruh pegawai dengan baik dan benar, setiap kegiatan dan proses harus berdasarkan SOP. Kemudian ada lagi e-office gitu ya, segala macam. Di zaman seperti ini ya, perkembangannya adalah digital sih ya, semuanya secara online, permohonan dan informasi yang bisa diperoleh dengan gampang dan mudah, dimanapun kita bisa melakukan permohonan gitu atau mendapatkan informasi. Kemudian keterbukaan informasi publik juga sangat penting supaya semua tahu apa yang terjadi gitu, ada perubahan apa bisa terinformasikan dengan baik dan benar dan cepat gitu kan, nggak ketinggalan wajib pajak atas informasi-informasi. Dan ada juga tadi yang menarik adalah penanaman rasa memiliki pajak ke generasi muda ya, dengan adanya tax center gitu kan, jadi bisa lebih kedepannya jauh lebih baik lagi Indonesia terkait masalah perpajakan gitu. Ada lagi Bu yang mau disampaikan, kata-kata penutup sudah ya? Semoga informasi dari kami ini bisa mencerahkan Sobat ZI dan bisa menilai kami seberapa serius kami menangani pelayanan kepada publik dan memberikan penilaian imbal balik ke kami yang positif. Iya, positif. Apabila misalnya ada saran dan kritik juga bisa disampaikan melalui saluran-saluran yang ada, melalui media sosial, bisa disampaikan ke kami supaya kami bisa berubah menuju ke arah yang lebih baik lagi dan segera bisa mencapai ZI WBBM. Begitu saja Sobat ZI, pada kesempatan kali ini jumpa lagi pada podcast Zona
integritas berikutnya. Saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a